Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru saja mengumumkan 6 orang tersangka atas kasus korupsi bantuan sosial atau bansos beras. Kita ini sudah ada bantahan Pak di makanya lebaran di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Kamila Nur Jamal, mahasiswa Prodi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan critical review salah satu bab, yaitu bab 3 tentang bangsa dan negara pada buku Memahami Ilmu Politik yang ditulis oleh Bapak Ramlan Surbakti. Pada bab 3 dipaparkan proses pembentukan bangsa negara yang terdiri dari dua model proses pembentukan bangsa negara. Yang pertama ada model ortodoks yang berawal dari adanya suatu bangsa dan kemudian dibentuklah suatu negara. Dan yang kedua ada model mutakhir yang berawal dari adanya negara yang terbentuk melalui proses tersendiri dan penduduknya merupakan kumpulan sejumlah kelompok suku, bangsa, dan ras. Pada bab 3 dipaparkan pula faktor-faktor pembentukan identitas bersama, yaitu primordial, sakral, tokoh, sejarah, Bhinneka Tunggal Ika, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Terdapat juga ideologi nasional, negara sistem dominasi dan konsensus, dan integrasi politik yang terdiri dari integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit dengan halayak, dan perilaku integratif. Pada subbab integrasi politik, pada poin 3.6.5 yaitu perilaku integratif, dijelaskan bahwa kesediaan warga masyarakat untuk bekerja sama dalam suatu organisasi besar dan berperilaku sesuai dengan cara yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Namun, jika kita bercermin dengan keadaan negara Indonesia saat ini, implementasi perilaku integratif mengalami penurunan. Salah satu penurunan perilaku integratif yang masih banyak ditemukan di Indonesia adalah korupsi. Perilaku korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan masyarakat negara. Keserakahan para pejabat negara ini menyebabkan negara Indonesia masih cukup tertinggal ketimbang dengan negara-negara tetangga yang sudah maju seperti Singapura. Pada buku juga dipaparkan bahwa ketidakmampuan para pemimpin partai politik Indonesia untuk berperilaku integratif pada masa demokrasi liberal. Sehingga setiap koalisi yang membentuk kabinet tidak pernah mencapai umur lebih dari 2 tahun, mengakibatkan kegagalan dalam mengejar dan mencapai tujuan masyarakat negara. Berdasarkan apa yang telah tertulis di dalam buku, merupakan bukti nyata bahwa para pejabat negara perlu meningkatkan perilaku integratif demi mencapai tujuan masyarakat negara. Jika kita juga bercermin pada kasus korupsi yang masih saja marak dari masa ke masa, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan juga kerjasama dari beberapa pihak terkait. Misalnya para penegak hukum yang berintegrasi tinggi dan tidak menerima gratifikasi dengan segala bentuk. Dengan diberantasnya korupsi dari negara ini, saya percaya bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang jauh lebih maju dan makmur. Pembangunan infrastruktur akan jauh lebih merata demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik lagi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.